Iya, puji Tuhan, luar biasa. Ya, kita bersyukur kita punya Tuhan yang hebat ya, dan Dia Tuhan yang mau memakai saudara dan saya ya apa adanya kita, tetapi ya ada hal-hal, ada batasan-batasan yang Tuhan juga mau kita perhatikan dalam hidup. Hari ini tema firman Tuhan adalah ya batasan. Di dalam hidup ini ada batasan-batasan yang Tuhan taruh. Dari awal Tuhan menciptakan bumi ini, Dia menetapkan batas-batas ya. Kenapa ada batas-batas? Ya supaya semuanya teratur. Amin. Alkitab berkata Tuhan yang menetapkan batas langit, batas laut, ya, batas bumi, batas musim hujan, batas musim kemarau. Ya, karena kalau semuanya ya ikuti semua batasan yang sudah Tuhan tentukan, maka semuanya teratur dan baik, ya. Kalau laut itu tidak lagi mengikuti batasannya, saudara, kalau air laut nggak ngikuti batasannya, dia melampaui batasannya, yang terjadi apa? Terjadi tsunami, kacau enggak? Ya, kacau. Tuhan sudah menetapkan batasan. Ya, tapi kalau laut melampaui batasan, maka kacau. Musim itu juga sudah ditentukan oleh Tuhan. Ada musim panas, ada musim dingin. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Eropa sekarang, banyak yang mati. Kenapa? Panas yang tiba-tiba hebat. Kita mungkin bertanya 40 derajat ya. Kalau di Indonesia mungkin ya panas nggak itu 40 derajat? Panas ya, tapi mungkin kita nggak langsung mati kayak mereka. Karena kita sudah biasa panas toh. Apalagi menghadapi tetangga yang bikin panas toh. Sudah biasa lah kita dengan yang panas-panas ini ya. Tapi kenapa di Eropa mereka banyak yang mati? Karena di sana rumah memang nggak ada AC. Rumah-rumah di sana nggak ada AC. Belum pernah ya ke Eropa ya. Buat apa itu visa? Ya, di sana memang suhunya ya cenderung sejuk ke dingin. Jadi rumah di sana malah adanya panas, bukan AC. Ya, kayak kita di Indonesia, rumah kita nggak ada di sini yang rumahnya pakai pemanas. Pemanas cuaca gitu ada. Saudara agak-agak lain kalau begitu ya. Ya kalau orang di Eropa pasang pendingin itu juga dianggap agak lain. Makanya ketika suhu tiba-tiba panas, banyak yang mati karena mereka tidak siap dengan ya tiba-tiba Jakarta turun salju. Nah begitu itu. Ya, kira-kira mati kedinginan enggak? Ya, di Indonesia ini sedangkan cuma di AC begini aja banyak pakai jaket toh. Sudah kedinginan kita, apalagi kalau di luar turun salju. Ya, jadi Tuhan itu sudah menetapkan sebenarnya batas-batas. Ya, tapi kenapa jadi ada suhu yang tiba-tiba panas? Ya karena bumi ini sudah rusak. Sesuatu yang rusak, ya, itu menyebabkan batasan tuh jebol karena manusia itu nggak mau nurut. Ya, Tuhan sudah atur begini, jagalah lingkungan. Ya, sekarang banyak ya hutan-hutan dirusak. Ya, batasan global terjadi. Ya. Jadi ya sesuatu yang batasannya dilanggar pasti jadi rusak, akibatnya fatal. Nah di hidup kita ini Tuhan tuh menetapkan batasan-batasan. Kalau kita mengikuti batasan yang ada, amanlah hidup kita, amin. Tapi kenapa banyak orang jadi hidupnya nggak aman, rusak karena melanggar batas, ya. Kalau kita punya tetangga, ya saya baru kemarin nonton bapak-bapak dia pagar rumahnya, yang itu sebenarnya jalan. Dia bilang saya selama ini mengambil batas tanah saya nggak kasih batas karena saya kasihan sama tetangga saya ini. Tapi ini orang kalau nggak dikasih batas ngelunjak. Nah, dia merasa itu tanahnya dia, makanya saya pagar biar ada batas. Kalau nggak ada batas kan ngelunjak kan orang. Contoh nih ya Bapak Ibu, dari lahir semua itu sudah diatur. Orang bayi masih kecil nggak bisa dikasih susu sembarangan, ada batasan usia. Di susu aja kan ada batasan usia. Dan ini untuk bayi ukuran 0 sampai 3. Coba saudara kasih yang buat umur 12 tahun, mencret enggak? Jangan suka-suka ngelanggar batas, amin. Supaya hidup ini tenang, aman, damai. Waktu saudara belum menikah, ya mungkin gak ada batasan, kau bergaul sama siapa aja boleh, toh. Tapi ketika engkau sudah menikah, ada batasan, bapak-bapak. Amin. Ya, ada orang menikah gak tahu diri, gak tahu batas. Dia pulang jam 2 pagi. Ya, istrinya bilang, loh kamu tuh dari mana? Gak usah tanya-tanya, itu hakku. Ini orang gak tahu diri ya. Ya kalau kau masih mau begitu jangan kau nikah. Amin. Itu namanya kau tidak tahu batas. Ada bapak-bapak begitu di sini? Berani kau angkat tangan? Ya ada, tapi ada memang. Ya tidak ngerti batasan gitu. WA-WA-an sama perempuan. Istrinya bilang itu siapa? Ya teman, hak gua dong.
Ya lu udah nikah, batasannya tuh ada. Kamu ndak boleh WA-WAnan lagi sama perempuan lain yang bukan istrimu, kecuali makmu atau iparmu, atau ya sebatas urusan kantor apa. Ya tapi kalau orang tuh, ya ini kan hak-hak gua, hidup gua. Ya gua bebas dong mau WA sama siapa aja. Ya lu ngapain nikah kalau kayak begitu? Orang tua ketika kita mendidik anak itu juga ada batasannya. Didik anak kecil sama anak yang udah remaja ya berbeda. Ada batasan-batasan yang kita nggak boleh langgar. Saya waktu anak saya masih kecil tuh, ya mulai ukur SD tuh, saya mulai pukul mereka pakai rotan. Kalau dia nakal, tapi pukulnya di kaki. Supaya dia tahu, karena Alkitab bilang kalau kau tidak didik anakmu dengan rotan, nanti dia akan menyusahkan engkau di hari tuamu. Daripada kau nanti tua harganya terlalu mahal kau bayar, mending dari kecil. Pukul pakai rotan. Saya dulu, saya kasih tahu anak-anak, mandi terakhir jam 5. Itu ada rotan kasih, mami taruh di pot. Namanya rotan kasih. Alkitab bilang kalau kau kasih anakmu, kau harus mendidik dia dengan rotan. Karena engkau mengasihi. Karena kalau kau tidak mendidik anakmu dengan rotan, kau tidak mengasihi. Saya bilang sama anak saya, itu namanya rotan kasih. Nah dia pulang nih sore, ini jam berapa? Batasan akhir mandi jam berapa? Jam 5. Ini jam berapa? Jam 6. Ambil rotan, pukul kaki. Mami, kenapa aku dipukul? Ayatnya di kitab Amsal. Ya, kitab Amsal bilang, punggung orang bebal meminta pukulan. Mami itu enggak mau mukul kamu, tapi kau yang minta untuk dipukul. Alkitab bilang, punggung orang bebal meminta pukulan. Kamu tahu enggak ya apa itu orang bebal? Orang yang sudah ngerti kebenaran tapi pura-pura enggak tahu. Kalau mami sudah bilang, jam 5 mandi, harus jam 5. Kalau kau mandi jam 6 berarti kau orang punggung orang bebal meminta. Mami enggak mau pukul tapi punggung begini, pukul dong, pukul dong, pukul dong. Didik anakmu pakai firman, saudara. Ya, pakai batasannya firman Tuhan. Makanya saya kemarin ke pasar di Bintaro. Ya, terus saya bilang anak saya pakai masker biar nggak ada yang kenal, nanti pada minta foto lagi di pasar itu. Sudah agak-agak kena sindrom artis. Bener aja saudara, lagi milih-milih ikan dong. Ada ibu-ibu mendekat, maaf Debbie Basir ya. Aduh, kenapa juga dia tahu? Terus saya bilang, ibu kenapa tahu? Kan saya pakai masker bu. Dari suaranya bu. Aduh, saya tiap hari dengerin khotbah ibu. Saya nawar ikan loh, Pak ini ikannya berapa? Dia kenal suara saya. Tapi itu berarti domba yang baik, mengenal suara gembalanya. Tapi saya bilang, ibu jangan minta foto ya. Ini saya baru bangun pagi-pagi, tidak siap ini ya, jangan. Terus dia bilang gini, ini siapa bu? Anak saya. Hebat ya, anak muda mau diajak orang tua ke pasar. Hari gini bu, mana ada anak-anak mau anterin maknya ke pasar. Oh kalau anak saya mesti mau bu. Ya, makanya didik anakmu pakai firman Tuhan supaya mereka tahu ada batasan-batasan. Tapi ketika mereka sudah mulai SMP, SMA, saya nggak pukul lagi. Batasannya di situ. Kalau dia udah SMP, kita pukul yang luka hatinya, bukan kakinya. Makanya nih orang-orang tua yang baru-baru ini, ya, pakai ilmu parenting firman Tuhan saja. Jangan no. Ya, anakmu banting barang di mall, no. Saya yang lihat mau saya kutik nih anak. Ada batasan saudara, ada batasan. Batasan itu dari mereka kecil kita kasih tahu. Jadi mereka itu tahu, anak saya dari kecil saya ajak main ke rumah saudara atau tamu atau di mana, nggak ada yang berani naik kursi, nggak ada. Ngambil barang apa, nggak ada, duduk begitu. Kalau saya nggak suruh berdiri, nggak berdiri. Anak saya yang paling kecil saya khotbah umur 2 tahun, dek mami mau khotbah duduk, ya duduk, tidak bergerak 1 jam lebih tidak bergerak di situ. Orang tanya, bu anak ini dikasih makan apa? Nurut banget, kasih makan firman. Amin saudara. Firman Tuhan itu batasan yang terbaik buat hidup kita. Apalagi ibu-ibu, kalau anakmu tuh sudah nikah, ada batasan. Kau tidak boleh mencampuri urusan anakmu. Ya, jangan kau anggap dia anak kecil terus. Ya, dia sudah punya istri. Kau tidak usah urusi makan paginya harus begini, makan malamnya. Itu biar istri yang urus. Karena Alkitab bilang, seorang laki-laki itu kalau sudah menikah, meninggalkan orang tuanya, dia bersatu dengan istrinya. Kalau kau urusi bagaimana dia mempergunakan uang, kau urusi makan siang, makan paginya, apa itu jatuhnya kau mertua kepo. Jangan, anakmu nanti kacau rumah tangganya. Sekarang sesuatu yang kau lawan batasannya itu bikin rusak. Amin ibu-ibu. Ya kita cuma tinggal mendoakan saja anak kita rumah tangganya. Nggak usah kau urus. Kadang-kadang juga ini mertua-mertua kepo ini bikin rusak. Ya anaknya itu gara-gara dia ini.
Ya, yang nggak bisa gitu dong. Uangmu itu harus kasih mak, kasih gini, gini, gini. Ya doakan anakmu. Jangan kau urusi semuanya itu, kau melanggar batas yang sudah Tuhan tetapkan. Ya, jadi ayo kita nih berdoa supaya ikuti semua batas-batas yang Tuhan. Kemarin saya baca ini berita beberapa tahun lalu kalau nggak salah di Serbia apa mana ada anak kecil umur 11 tahun, dia nembak teman-teman di sekolahnya. Ya, 11 orang dia tembak, kayaknya berapa yang mati gitu. Anak 11 tahun ditanya kenapa dia bisa melakukan hal itu. Padahal mamahnya itu dosen, kalau nggak salah bapaknya dokter. Terus ditanya kenapa dia melakukan hal itu, anak ini kurang kasih sayang, dituntut terus sama mamanya di sekolah harus juara. Ya lalu bapaknya juga menuntut dia jadi baik, jadi ya juara. Akhirnya dia jadi orang aneh, lalu bapaknya itu tiap hari kalau marahin dia ngomong dasar lu psikopat. Kata-kata itu masuk di otaknya, dia mempelajari apa itu psikopat. Lalu dia menghidupi itu. Yang tadinya dia nggak tahu karena bapaknya omong terus setiap kali marahin dia ngomong. Akhirnya dia pelajari. Lalu satu saat dia ambil pistol bapaknya di lemari. Dia datang ke sekolah, ya dia masuk ke kelas, dia tembak tuh teman-temannya yang sering ngebully dia. Ya jadi saudara perhatikan ya ketika orang tua nggak tahu batasan mendidik anak itu, Alkitab udah bilang jangan kamu mengutuk, jangan ya mengata-ngatakan yang akhirnya membuat semuanya itu bisa menjadi kacau saudara. Nah kita berdoa, kita semua mengerti apa yang firman Tuhan mau. Tadi kita nyanyi pujian, saya memanggil engkau Allahnya Musa yang membawa Musa melakukan perkara yang besar, membelah laut. Aku juga berseru kepadamu Allah yang memakai Daud menjadi seorang yang luar biasa pahlawan. Ya kita jangan cuma lihat itunya aja. Lalu kita bilang Allah yang sama, yang menjadikan Daud pahlawan, Allah yang sama yang aku sembah. Pertanyaannya hidupmu sama kayak Daud enggak? Allahnya sih sama. Bukan soal Allahnya yang sama. Tapi kau sama dengan Daud enggak dalam ketaatannya? Kita sama kayak Musa enggak? Yang mau membayar harga untuk berkata yes kepada panggilan Tuhan dan tidak kepada dosa. Menjadi orang-orang yang belajar taat pada panggilan Tuhan dan mengabdikan hidup seluruhnya pada semua batasan yang sudah Tuhan kasih. Karena kalau kita melanggar batasan-batasan yang sudah Tuhan kasih ya, dan Tuhan tuh memberi batasan itu sebenarnya bukan untuk menghukum kita, terus kita jadi stres, aduh hidup ini kok berat banget ya, kok banyak batasan. Enggak, batasan itu ada supaya kita ini mengerti hidup teratur dan kita menyadari kita lebih bijaksana sehingga kita ini bisa menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Ya bahkan nggak usah bicara segala sesuatu ada batasnya. Hidup ini juga kan ada batasnya toh. Nah kalau kita menyadari bahkan nafas hidup ada batasnya, yuk kita mengejar apa yang berkenan sama Tuhan. Amin. Ya sekarang ini dengar orang mati-mati mendadak itu makin banyak loh saudara ya. Nggak sakit nggak apa. Ya saya kemarin kaget, om saya umur 60 tahun lagi ibadah syukur di rumah, dia ulang tahun. Bayangkan dia lagi kesaksian, lagi bersaksi, tiba-tiba dia bilang, aduh saya pusing, jatuh, meninggal. Nggak pernah ada kata sakit, nggak pernah. Bulan lalu masih nelpon saya, minta jadwal saya khotbah di Manado. Sehat, nggak sakit. Ya, mati tiba-tiba saudara. Lihat video yang beredar di Solo, oma-oma yang lagi nari-nari mati, jatuh. Ya, dalam hati saya, ngeri ya, mati begitu kan kok nggak ada, maksudnya malaikat nih nggak kabar-kabari dulu gitu ya, biar ada persiapan gitu kan. Ya ampun lagi, ya yang syuk istrinya lah. Saya sampai mau telepon tante saya nggak bisa, katanya pingsan terus, pingsan. Orang kemana-mana berdua, tiba-tiba mati gitu ya. Yang datang suami istri, coba lihat-lihatan, lihat-lihatan dulu, lihat-lihatan. Jangan lihat istri orang, Pak, lihat istrimu. Istrimu yang kau lihat, jangan lihat suami orang, lihat suamimu sendiri tuh. Satu saat kan kita nih, yuk. Saya membayangkan, aduh iya dia pingsan-pingsan saudara karena lagi nggak siap gitu. Lah kalau suaminya ini udah diabetes ya toh, udah masuk keluar rumah sakit, pakai oksigen gitu, terus mati gitu malah puji Tuhan haleluya kan. Maksudnya kan bebannya diangkat gitu ya. Ya kan saudara ya, makanya bapak-bapak itu jangan macam-macam kau. Waktu masih muda ya sok-sokan, ya sugar daddy. Begitu tua kau jadi daddy sugar. Bapak-bapak diabetes, sakit-sakitan, ingat itu. Ya ingat, bertobat. Ya kau selingkuh, kau jadi laki-laki yang tidak mengasihi istri. Ya istrimu cuma berdoa, Tuhan angkat bebanku. Dia cuma doa satu kata aja. Yang selama ini jadi beban ini suaminya. Angkat bebanku Tuhan. Mati mendadak saudara. Karena ternyata yang selama ini jadi beban itu. Ya jadi kita nih satu saat ada batasan umur.
Kenapa kita harus menyadari bahwa hidup ini harus ikuti apa yang Tuhan mau? Karena ada batasnya. Dan persoalannya ini tidak dikasih bocoran matinya kapan kita ini. Saya mau tanya, ada yang di sini tahu matinya kapan? Tanggal berapa? Jam berapa? Tidak ada tuh. Kenapa Tuhan gak kasih tahu umur kita itu sampai kapan, matinya kapan? Kenapa saudara? Supaya kita ini hidup berjaga-jaga, selalu dalam pertobatan. Karena kan kita tidak tahu nih. Bisa jadi nanti siang, bisa jadi besok, bisa jadi nanti malam. Dan sekarang yang mati itu bukan hanya yang sakit loh yang mati. Karena mati itu syaratnya bukan sakit dulu, bukan. Ada orang sakit-sakitan tidak mati-mati. Ya, semua keluarga sudah menyerahkan, semua sudah merelakan, bilang Tuhan angkat, tidak diangkat-angkat. Ada yang masih sehat tiba-tiba mati. Jadi syarat untuk mati itu bukan sakit. Bukan, ya. Saya pernah ditelepon, Bu, bisa doakan mama kami, Bu. Doakan, kenapa ya? Mungkin Ibu bisa doakan biar dia dipanggil Tuhan. Haleluya. Saya bilang, enggak boleh begitu. Kenapa? Soalnya udah masuk keluar rumah sakit mama kami ini, Bu. Jadi daripada kita anak-anak ini sibuk terus dibuatnya, datang, sembuh dia. Besok kita udah pulang, dia sakit lagi, kita kumpul lagi. Ya, kita kumpul, dia sehat lagi. Ya, kita udah pulang, dikabari kritis lagi, kita balik lagi, dia sehat lagi. Jadi bisa nggak Ibu doakan supaya mama ini serah ke Tuhan, Bu? Saya bilang, Pak, hidup mati itu di tangan Tuhan. Ya, iya nanti coba saya ketemu mamahnya di mana, di rumah sakit ini nih, saya datang. Saya tanya, Ibu, gimana Bu? Rasanya gimana? Puji Tuhan Ibu Pendeta, saya mau sembuh. Emaknya mau sembuh, anak-anaknya pengen dia. Yang bingung malaikat. Yang mau didengar yang mana? Jadi saya bilang, Ibu, ya hidup mati itu tangan Tuhan. Cuma Ibu mungkin ada yang mau diberesin. Ibu dulu tuh pernah ikut kuasa gelap, apa-apa pernah. Oh iya, saya dulu pernah ikut ke dukun-dukun, minum air gini. Oh ya udah, kita doakan ya. Nanti itu diputuskan. Ibu berserah sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih sehat, Ibu jadi mamah yang mendoakan anak cucu. Kalaupun Tuhan panggil, Bu, mati itu untung. Oh gitu ya Ibu. Ya, kita berdoa pemutusan kuasa gelap. Saya pulang, dia baik-baik saudara. Besok pagi anaknya telepon, Bu Dewi terima kasih. Kenapa terima kasih? Puji Tuhan, mama kita sudah dipanggil Tuhan. Saya bilang, Pak, saya tidak berdoa dia mati loh. Sumpah loh. Saya tidak berdoa dalam nama Yesus matilah kau, enggak loh. Saya berdoa yang baik buat hidupnya. Ya, kalau saya bilang kalau hidup jadi berkat, doakan anak cucu. Kalau mati juga keuntungan. Ya, kita harus kasih tahu begitu karena banyak orang gak siap mati. Tapi juga hidup enggak berarti. Jangan bikin bingung malaikat, saudara. Ya, jadi yuk selama kita hidup, kita harus hidup takut Tuhan, berjaga-jaga, karena kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Kenapa Tuhan nak kasih tahu matimu? Nanti kau mati tanggal 21 Desember jam 5 sore. Saya yakin manusia-manusia ini, kalau dikasih tahu dia hidup sampai tanggal 21 Desember, dia berdosa sampai tanggal 18. Ya Pak? Sudah terlihat ini. Berdosa dia, selingkuh dia, semua dia bikin. Karena apa? Tinggal berapa hari. Begitu 18 dia hari Minggu ke FLC pakai putih-putih. Bro, apa kabar? Shalom. Kenapa lu agak lain? 2 hari lagi mati. Jadi banyak-banyak ikhtifar. Ya, kenapa Tuhan gak kasih tahu? Supaya kita berjaga-jaga, isi hidupmu untuk melakukan kehendak Tuhan. Ada batasan-batasan yang perlu kita jaga supaya hidup ini teratur, supaya hidup ini bermakna, supaya hidup ini berarti. Amin. Tolong matikan handphone karena mengganggu sistem navigator. Saudara kalau naik pesawat matikan, apalagi dengar khotbah ini, kita langsung connect ke surga loh. Jangan rusak jaringan ya. Kalau nggak mau keblokir seumur hidup itu. Ada lagi yang bunyi, tolong masukin di kantong kolektor ini. Ya. Jadi ada batasan-batasannya, kita buka dulu bersama yuk. Mazmur 16 ayat yang pertama sampai ayat yang Mazmur 16 kita lihat. Saudara, ketika kita ini mau sungguh-sungguh hidup menghormati batasan Tuhan, maka aman hidup kita, bahagia hidup kita. Mazmur 16 judul perikopnya bahagia orang saleh. Yang akan bahagia itu hanya orang saleh, bukan orang salah. Ya, saleh dan salah ini bedanya sedikit, tapi maknanya banyak. Bahagia orang saleh. Dikatakan
Dari Daud nih, Daud ya penulisnya, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Daud minta loh supaya Tuhan kasih batasan hidupnya ini. Jaga aku Tuhan, batasi hidupku ini Tuhan, karena kepadamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Tolong ini kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Gak ada yang terbaik selain daripada Tuhan. Suamimu baik, tapi yang terbaik Tuhan. Supaya kalau suamimu bikin salah, kau tidak terlalu sakit. Karena memang hanya Tuhan yang terbaik, ya. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Ketika Daud menjadi orang yang takut akan Tuhan, dia suka bergaul dengan orang-orang kudus. Circle-nya juga mulai terbatas nih. Kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang mencintai Tuhan, maka batasi circle-mu dengan orang-orang juga yang mau hidup sama-sama menghormati Tuhan. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Mau sehebat apapun engkau berjuang hidup kudus, kalau kau tetap bergaul dengan circle yang salah, komunitas yang salah, ya maka percuma. Karena lebih gampang jatuh daripada bangkit. Tapi kalau engkau ada di komunitas yang benar, di sini kan ada apa ya Pak namanya? Ya ada passion, sama-sama di situ bertumbuh bersama. Ya saling membangun, saling menasehati. Daud bilang orang-orang kudus yang di tanah ini, mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Waktu kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka mulai ada batasan-batasan nih di hidup kita nih. Ya, waktu kau jatuh cinta sama cewek nih saudara. Ceweknya bilang, ya aku mau sama kamu asal kamu berhenti merokok. Mau gak kamu berhenti merokok demi cewek yang kau sayangi? Mau? Maulah. Oh, mau ya Pak ya? Mau. Dulu waktu jadian sama ibu, apa permintaan ibu? Berhenti merokok? Enggak ya. Ibu minta apa dulu dari bapak yang menyenangkan ibu, supaya bapak tuh menyenangkan ibu? Jangan-jangan ibunya gak ada rasa sama bapak? Diam aja ibu. Maksudnya ada nggak permintaan ibu yang yang ada effortnya gitu? Bapak tuh harus bayar harga untuk mendapatkan seseorang yang begitu berarti gitu. Dulu bapak merokok nggak? Iya. Ibu minta lepas apa tidak? Iya. Terus bapak mau lepas? Karena ibu atau karena dokter bilang paru-parunya hitam? Ya. Iya, karena ada orang itu ditegur karena dia kan sayang masuk sama cowoknya ini, makanya dia suruh berhenti rokok. Kalau dia kasih batasan itu, bukan itu jahat. Lebih baik engkau berkata iya untuk sesuatu yang baik daripada bayar harga. Kalau dokter sudah bilang paru-parunya hitam nih. Ya, makanya yang muda-muda ini jangan mau pacaran sama laki-laki yang merokok. Suruh berhenti dulu dia daripada kau jaga-jaga orang sakit paru-paru. Tolong pakai hikmat, akal budi. Jangan mau. Lah kalau orang yang kita cintai meminta sesuatu, kita kan pasti kasih toh. Lah Tuhan itu loh, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan loh. Kan ada harga. Waktu Musa dipanggil Tuhan. Saya pernah khotbah di sini, Musa itu lari, dia pembunuh, dia bersembunyi. Lalu dalam pelariannya dia nggak mau ke Mesir lagi karena Firaun cari dia, disuruh bunuh, dia bunuh orang Mesir. Dia menemukan kehidupannya, dapat cewek cantik, punya anak, punya tua kaya. Kira-kira Tuhan suruh balik ke Mesir. Kalau saudara jadi Musa disuruh balik ke Mesir, mau nggak? Kau pintar menyanyi tadi bilang, kami berseru pada Engkau Tuhan yang memanggil Musa. Ini baru ditanya begitu sudah tidak. Dia toh, ini kadang-kadang kita ini toh, nggak usah dinyanyikan lagi tuh lagu. Gaya-gayaan saja ini orang-orang. Kalau kau jadi Daud saudara, yang tidak salah tapi mau dibunuh sama Saul, dikejar-kejar lari ke gua-gua, seluruh tentara Israel suruh cari dia, saudara digituin mau nggak? Ini baru dicari hansip aja kau sudah ketakutan. Makanya nyanyi itu dipikir-pikir dulu loh. Ini kadang-kadang kita nyanyi nggak mikir loh. Kalau nyanyi suka mikir saya. Ini bener nggak ya kita nih nyanyi begini nih? Aduh, jadi Musa tuh nggak gampang. Bener nggak saudara? Ya kita lebih cari aman dengan hidup kita. Ikut Tuhan itu nggak begitu. Nggak begitu, kita harus tinggalin kenyamanan kita harus tinggalin sesuatu yang menurut kita itu enak. Disuruh lepas rokok, lepas dugem, lepas persinahan, suruh lepas homo, lepas lesbi. Kita memilih Tuhan atau memilih daging? Itu tidak mudah itu. Jangan cuma nyanyi itu.
Karena nyanyi itu gampang, tapi tidak seindah waktu kita melakukan. Ya, dipikir dulu. Kalau belum siap, nggak usah nyanyi tuh. Nanti malu sama malaikat. Kalau nyanyi tuh mikir-mikir loh, bener. Ya karena malaikat bilang peret banget lo ya. Kau pikir saya tidak tahu hatimu itu? Ya suruh pilih rokok antara rokok sama Tuhan aja kau tetap pilih rokok. Suruh pilih bersina atau Tuhan hidup kudus kau tetap pilih bersina kok. Suruh pilih homo atau Tuhan, banyak orang di gereja ini homo loh. Kenapa saya menghadap ke sana ini? Jangan ya nak ya. Ada batasan Tuhan kasih. Tuhan tuh menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu batasannya itu. Ya, makanya saya bilang saya itu bingung. Saya tidak pernah lihat kucing jantan itu mengawini kucing jantan. Nggak pernah ada. Nggak pernah saya lihat dogi jantan itu naksir sama dogi jantan, nggak ada. Nggak pernah saudara lihat kucing betina meow. Nggak ada. Kenapa ada manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tapi kau melanggar batas norma-norma yang Alkitab sudah tulis gitu? Itu bukan agak lain lagi itu. Aduh, sesatnya jauh. Jangan kasih alasan apapun. Iblis yang merusak semuanya ini. Setan di balik semua itu, saudara. Ya, kembali kepada kodrat ilahimu. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan, lain dari itu dari setan. Jangan main-main loh dengan dosa dari ini. Nggak ada nanti kau mau masuk surga bagaimana? Ya, kalau laki-laki mati almarhum, perempuan almarhumah. Kalau boti lesbi, takutnya kamu dipanggil aluminium. Bingung saudara. Aduh, benar ya, ayo. Jangan langkahi batas yang sudah Tuhan taruh. Bertambah besar, dikatakan ayat 4, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Allah lain tuh Allah huruf kecil, bisa dosanya, bisa uang jadi Allah bagimu. Bisa dosamu menjadi Allah bagimu, kenajisanmu Allah, sesuatu yang engkau tidak bisa tinggalkan, yang engkau kasihi. Saya difoto dulu. Sudah, jangan foto-foto lagi saya. Mending kamu duduk dengar khotbah saya saja. Karena apa? Saya kalau difoto lagi khotbah itu jadinya jelek. Ya, nggak ada yang langsung miring semua nanti. Jadi sampai di mana tadi tuh? Tadi lagi seru loh saya ini membahas apa ya? Saudara, ya. Iya, Allah lain, sesuatu yang kita cintai lebih dari Tuhan, apapun itu menggantikan posisi Tuhan loh di hidup kita. Jangan terlalu cintai anakmu lebih dari Tuhan. Jangan terlalu cintai suamimu lebih dari Tuhan. Jangan cintai istrimu lebih dari Tuhan. Itu benar. Saya kadang khawatir berlebihan tentang anak saya. Tiba-tiba Roh Kudus ingetin, hei anakmu tuh milikku loh. Kenapa kamu jadi, iya Tuhan ampuni aku Tuhan, saya lagi pelayanan di luar kota mikir, aduh anak saya nanti bagaimana. Kan kita nih orang tua ya. Istri kalau kau terlalu mikir, aduh suamiku ini, dia ke kantor, nanti dia gini. Ya tengking loh Tuhan, aku serahkan suamiku Tuhan. Iya kalau dia jadi beban, ambil beban Tuhan. Begitu saja. Biar aman hidup ini toh. Jadi Allah lain dikatakan di sana, dia bilang ya orang-orang yang mengikuti Allah lain, mereka besar kesedihan mereka. Ya, banyak sialnya kalau engkau menjadikan sesuatu yang lain itu menjadi Allahmu, dosamu, uangmu, apamu. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka. Di bibirku kata Daud, ya Tuhan engkaulah bagian warisanku dan pialaku, engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya, kita semua suka dapat undian, gak usah terlalu mengejar itu. Tuhan sudah menetapkan undian yang indah buat kita. Dia yang memberikan banyak kejutan di dalam hidup kita. Dan ayat 6 dikatakan, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Tuhan udah kasih batasan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Dan batasannya itu indah bagimu kalau kau ikuti apa yang sudah Tuhan tetapkan itu. Amin. Ya, ayo ikuti saja apa yang Tuhan mau. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat padaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Coba banyak-banyak merenung kalau malam itu sebelum tidur. Tuhan, aku ini hari ini sudah lakukan apa? Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada sesuatu yang tidak beres di hatiku, kasih tahu Tuhan. Bicara Tuhan. Tuhan bicara lewat hati nurani kita, saudara.
Makanya Alkitab bilang, hukum-hukum Tuhan itu ya sebenarnya sudah ditulis dalam hati nurani manusia. Dan hati nurani kita yang ada hukum Tuhan itu mengajari kita tentang jalan-jalan Tuhan. Tapi kenapa seringkali kita nggak tahu? Ya kita nggak pernah memberi waktu untuk Tuhan bicara di hati kita. Kita terlalu sibuk, ya scroll HP, tapi nggak pernah kasih waktu Tuhan bicara. Berapa malam lalu saya itu ada jengkel sama orang, saudara. Ya orang kok gini banget ya? Saya nggak ngapa-ngapa sama dia, tapi kok dia gini ya? Kalau kita menurut ya udahlah, biarinlah. Ya, saya nggak mau peduli, saya nggak mau gubris, pokoknya saya mau jaga hidup saya. Tapi kan standar Tuhan tidak begitu. Kamu tidak boleh cuek begitu. Doakan orang yang menyakiti kamu. Tiba-tiba malam-malam Tuhan bicara. Akhirnya saya ambil waktu sejenak, saya doakan Tuhan, saya sebut namanya Tuhan. Memberkati dia dalam nama Tuhan Yesus, walaupun ya saya sempat sakit hati sih dengan kelakuannya, tapi ya saya memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sudah, setelah itu plong. Kan hati nurani itu akan mengajari kita tentang hukum-hukum Tuhan. Ya, karena hukum Tuhan itu lebih di atas hukum dunia. Etika manusia dengan firman Tuhan itu berbeda. Etika manusia itu kan biasa bilang gini, ya yang penting hidup gua nggak ganggu orang. Udah cukup, nggak bisa. Itu bukan standar Tuhan. Itu bukan batasannya Tuhan begitu. Nggak cukup. Yang penting gua nggak ganggu lu. Ya lu udah hidup aja lah kita. Ya, saya sama saudara saya bermusuhan. Yang penting aku nggak ganggu lu, gitu aja. Nggak usah urus. Nggak bisa loh, Tuhan bilang doakan orang yang membenci kamu. Amin. Kita harus naik satu level di atas rata-rata. Barulah kita sejajar. Tapi orang Kristen sekarang, hukum dunia aja dia nggak masuk, apalagi hukum Tuhan. Ya Pak ya. Ngeri nih. Hukum dunia aja nggak masuk kita. Etika dunia aja kita nggak masuk, apalagi hukum Tuhan, jauh di atas hukum dunia. Dan itu nggak terlihat di dalam hati. Pada malam hari hati nurani itu mengajari kita, kasih waktu untuk Tuhan. Sekali-sekali dengerin hati nuranimu. Karena Tuhan bicara. Sebenarnya kita, makanya saya bilang gak usah konseling ya. Pak Yosua mau konseling dong Pak. Masuk kamar tutup pintu. Dengerin Tuhan ngomong apa. Buka hatimu bagi Tuhan. Ya, orang konseling juga ya. Sebenarnya kau sudah tahu kok apa yang mau kita katakan toh. Iya enggak? Pak Yosua saya mau konseling masalah apa ya? Ya suamiku selingkuh. Ibu-ibu saya tanya, kalau kau datang sama Pak Yosua atau saya, kau sudah tahu enggak nasihat ini? Hah, tahu toh? Kira-kira apa yang kita akan ngomong? Hah, cerai? Oh, berdoa. Lepaskan pengampunan. Udah tahu semua, pintar toh? Pintar sebenarnya. Pak Yosua mau konseling dong, kenapa? Saya ditipu orang, uang saya dibawa lari. Tahu nggak jawabannya Pak Yosua sama saya apa? Nah, sabar. Ya, lupakan toh. Siapa suruh kau kasih pinjam uang tidak sesuai kapasitas imanmu? Kalau kau nggak siap kehilangan, ya jangan kau pinjamkan. Kasih saja menurut kerelaan, supaya kau tidak berdosa. Jadi sekarang gimana Bu Debi? Relakanlah. Ya kan begitu toh? Jawaban kami kan begitu toh? Pasti. Saya juga pernah ditipu orang, uang saya 300 juta. Saya marah, saya tagih, saya WA. Saya stres, tiba-tiba Tuhan tuh bilang gini. Waktu saya merenung malam-malam, membiarkan hati nuraniku bicara, Tuhan, kenapa ini terjadi begini? Tuhan bilang begini, kalau orang konseling sama kau, uangnya dibawa lari, jawabanmu apa? Saya bilang, ya enggak gitu Tuhan. Ini tuh beda loh. Kalau orang-orang itu yang konseling sama saya kan uangnya banyak. Kalau saya kan uangnya pas-pasan. Enggak, jawabanmu tuh apa? Saya jawab, ya suruh lupakan. Nah ya itu, tahu kenapa kau tidak melakukan? Digituin saya sama Roh Kudus, bertobat kau. Ini saya bertobat. Kita ini semua sudah tahu saudara. Tapi ya itu, ayo berikan waktu untuk Tuhan bicara. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Amin. Kalau kau ikuti batasannya Tuhan, maka dikatakan hatimu itu bersukacita, jiwa bersorak-sorak, tubuh diam dengan tentram. Malam kau tidur nyenyak. Kenapa kau tidak bisa tidur? Karena jiwamu tidak bersukacita, hatimu tidak tentram, maka tubuh tidak bisa tidur. Mereka ini taat pada batasan.
Bagus ya, mereka memang ada batas. Tidak taat, saya sudah melewati waktunya. Ampuni saya Tuhan. Tapi Bapak Ibu yuk, kalau kita mau berbahagia, ya terakhir firman Tuhan itu berkata begini. Tuhan ngomong sama Ayub, kalau engkau hidup kudus, yang untung siapa? Aku Tuhan dah untung dari kekudusanmu. Kalau kau hidup berbuat dosa, yang rugi siapa? Tuhan bilang aku tidak rugi. Kalau kau memilih untuk hidup dalam dosa, Tuhan bilang aku tidak rugi. Kalau kau benar, aku tidak untung. Kalau kau berdosa, aku tidak rugi. Kau hidup benar, engkaulah yang akan diuntungkan dari kebenaranmu. Kalau kau hidup berdosa, kaulah yang akan dirugikan karena dosamu. Yuk, kita mau sungguh mengikuti Tuhan. Itu keuntungannya buat kita sendiri loh saudara. Karena Tuhan udah kasih batasan, ikuti ini, maka engkau akan mengalami tingkat atau bahasa paling tertinggi cinta kepada Tuhan adalah ketaatan. Kita kembali kepada Tuhan, bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan.